Selamat malam, nama saya Grizain. NIM saya 202105010181. Pada tugas ujian akhir semester di Universitas Esa Unggul, Jakarta, saya membawakan makalah dampak wabah COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia. Baik, wabah COVID-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata setelah sebelumnya mengalami serangan wabah yang hampir serupa dan berbagai cobaan lain namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak lebih berat. Makalah ini mempelajari respon kebijakan wabah COVID-19 terhadap sektor pariwisata dengan mempelajari data dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara untuk sebagian diusulkan agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan perannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan baik dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin. Untuk latar belakang, di sini tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dan dampak COVID-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM dan terganggunya lapangan kerja, padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. The Economist merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi untuk semua negara-negara G20. Hasilnya, wabah COVID-19 hampir seluruh negara G20 jatuh ke jurang resesi. Lebih dari setengah G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. The Economist memperlihatkan hanya 3 negara G20 yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020, yaitu Indonesia, China, dan India. Untuk Indonesia, The Economist memprediksi PDB real pada tahun 2020 di angka 1%, sementara prediksi pertumbuhan PDB Indonesia sebelumnya adalah 5,1%. Bank Indonesia juga memprediksi atau mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dari 5,0 sampai dengan 5,4% menjadi 4,6%. Perubahan proyeksi pertumbuhan akibat dari melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi di dunia yang hanya 2,5% menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia. Perlambatan ekonomi sejumlah negara seperti ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan hanya tumbuh 1,6% dan Cina tumbuh 5,1%. Ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara. Pandemi COVID-19 telah menghantam sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020,
jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan yang hanya 158.000 sesuai dengan data yang kami rangkum pada buku Tren Pariwisata 2021 yang diterbitkan oleh Kemenparekraf dan Baparekraf. Jika di total sepanjang 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4.052 orang. Bisa dibilang angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata, adanya pembatasan sosial berskala besar, dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar. Parahnya, penurunan wisatawan mancanegara ini berdampak langsung pada okupansi hotel di Indonesia. Bulan Januari, Februari okupansi masih di angka 49,17 dan 49,22, namun di bulan Maret menjadi 32,24% dan memburuk saat memasuki bulan April yaitu sebesar 12,6%. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja. Dan 939.000 orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Rumusan masalah kami buatkan dalam 3 gambar. Gambar pertama adalah menurut moda angkutan. Kemudian gambar kedua adalah kedatangan Wisman menurut kebangsaan di Januari 2020. Lalu pada gambar ketiga adalah jumlah tenaga kerja pada usaha pariwisata tahun 2011-2017. Tujuan daripada penelitian, berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Metode dan teknik penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Adapun teknik-teknik yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknik pengamatan langsung. Pada teknik ini penulis terjun langsung meneliti ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kegiatan industri pariwisata berlangsung. Pada akhir tahun 2021 dengan mengunjungi daerah tujuan wisata, Provinsi Jawa Timur, kedua Provinsi Bali, 3 Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik wawancara, tujuan dan teknik wawancara ini adalah diperoleh gambaran yang lebih mengenal kasus yang dibahas. Responden meliputi para pelajar, para pengajar, masyarakat sekitar, dan ahli pelaku pariwisata seperti tour guide, petugas hotel, petugas restoran sebagai sumber informasi mengenai studi kasus masalah kegiatan pariwisata. Untuk pustaka, studi pustaka, pada metode ini penulis membaca buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah serta berkaitan dengan masalah sektor industri pariwisata dan pelaku pariwisata serta penelitian di lapangan. Pembahasan di sini seperti dalam kata pengantar tadi sudah ada pengalaman di waktu tahun 2003 yaitu adanya SARS, kemudian di tahun 2014 adanya MERS, dan sekarang ini di 2019 sampai 2022 kita kenal dengan COVID-19. Dan seperti yang sudah kita ketahui, China sebagai negara yang mengawali penyebaran COVID-19 saat ini secara perlahan-lahan telah mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan berbagai respon kebijakan seperti pembebasan tarif impor,
untuk peralatan pengendalian epidemi. Bank sentral menggelontorkan likuiditas, pembayaran utang, dan asuransi untuk perusahaan yang terkena dampak pelonggaran kebijakan moneter. Belum tersedia standar baku tata kelola tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah bencana di sektor pariwisata di Indonesia, mengingat yang terlibat dalam rantai bisnis pariwisata sangat kompleks. Hal ini penting diperbaiki agar mitigasi wabah bencana ke depan lebih baik dan semakin nyata. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas dalam interrelasi para pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, amat menentukan seperti apa kualitas keberhasilan dan suatu aktivitas penanganan wabah atau bencana. Kesimpulan, COVID-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar, keengganan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik. Untuk mengatasi badai ini, berbagai negara berjuang keras mengatasi wabah COVID-19. Selain koordinasi, tindakan penting untuk membatasi penyebaran pandemi COVID-19, mengatasi, melindungi mata pencarian pekerja. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar. Dukungan fiskal pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan, serta jutaan usaha kecil menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Injeksi likuiditas dan uang tunai, bantuan arus kas untuk mendukung pemain besar dan kecil dari sektor pariwisata yang sangat terdampak wabah COVID-19. Ada beberapa alternatif bantuan dana sosial COVID-19 untuk 12 juta tenaga kerja, dan di sini penulis sudah cantumkan dana sosial sebesar 38 triliun per bulan dengan upah minimum rata-rata 2,9 juta, 2,7 triliun per bulan untuk bantuan dana sosial 1 juta orang per bulan, dan tambahan lagi yang terakhir sebesar 6,3 triliun per bulan bantuan dana sosial sebesar 500.000 per orang per bulan. Pilihan alternatif kebijakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan partisipasi masyarakat dunia usaha. Bisa juga pilihan fokus pada salah satu atau dua dari lapangan usaha seperti fokus pada lapangan usaha penyediaan akomodasi. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Salam sehat, selamat malam.